lagi dengan Koko dan Mimi dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara. Yeay! Apa kabar teman-teman? Sudah siap kan untuk memuji Tuhan? Kok. Mimi mau info dulu. Info apa, Mimi? Info kalau Mimi sudah siap untuk memuji Tuhan. Mimi juga sudah siap untuk belajar firman Tuhan bersama dengan teman-teman semua. Itu aja infonya. Kirain info apa? Kalau itu mah, Koko juga sudah siap, Mimi. Nah, karena sudah siap, sekarang yuk kita siapkan hati untuk kita mulai ibadah kita. Iya, kita mulai dalam doa. Oke, berdoa. semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Tuhan. Semangat ya teman-teman. Oke. Shalom teman-teman. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian ini. Kita mau selalu setia menjadi murid Tuhan Yesus. Nyanyi dengan semangat ya teman-teman. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Puji Tuhan. Teman-teman, kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali dengan Kak Elis di ibadah sekolah Minggu di Udara. Oke, minggu ini Kak Elis kembali akan cerita firman Tuhan dan temanya adalah anak kembar yang berbeda. Anak kembar dua ya, anak kembar yang berbeda.
Cerita ini diambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Oke, sebelum dilanjutkan, Kak Elis mau berdoa yuk. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah senantiasa mengasihi kami, memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, baik oleh Kak Elis yang akan menyampaikan, juga adik-adik yang mendengarkan di rumah. Tuhan memberkatinya. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, yang lemah lembut, pimpin kami, agar cerita firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik, adik-adik masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya boleh, siapa? Tuh, tunjuk tangan. Oke. Cerita minggu lalu tentang Ribka. Siapa itu Ribka? Ribka dipilih menjadi istrinya Ishak dan mereka telah menikah. Minggu ini Kak Elis akan bercerita dari lanjutan cerita minggu lalu. Teman-teman simak ya cerita firman Tuhan dengan baik. Ishak sering berpikir kembali kepada saat pertama kali dia bertemu dengan Ribka. Waktu itu Ishak berlari mendapatkan rombongan Eliezer dan bertemu dengan Ribka. Ternyata Ishak mengasihi Ribka. Pada saat pertama kali ia berjumpa dengan Ribka, Ribka telah membuat hati Ishak terhibur karena Ishak baru saja ditinggal mati oleh ibunya. Jadi pada saat itu Ishak baru kehilangan ibunya, yaitu Sarah. Jadi ibu Sarah itu meninggal. Sekarang Ishak tidak lagi kesepian karena ia sudah bertemu dengan Ribka. Dan Ribka sangat membuat hati Ishak terhibur. Lalu mereka sudah menikah selama 20 tahun. Tapi mereka belum diberi anak. Ishak dan Ribka amat sedih memikirkan hal ini. Jadi mereka itu sudah 20 tahun menanti-nantikan anak. Namun anaknya belum datang juga. Ribka belum hamil juga. Mereka telah berdoa dan berdoa agar Tuhan memberikan mereka anak. Tapi Tuhan belum menjawab doa mereka. Tapi mereka tidak menyerah dan juga tidak pernah patah semangat. Jadi adik-adik kalau berdoa tuh harus terus menerus ya. Jadi jangan berhenti untuk terus berdoa. Nah, mereka tetap berdoa agar Tuhan memberi mereka anak. Lalu pada suatu hari Allah menjawab doa mereka. Ribka hamil. Puji Tuhan. Akhirnya Ribka hamil dan ternyata ada bayi kembar dalam perutnya Ribka. Wah, bayi kembar ya. Jadi bayi yang pertama, lalu Ribka melahirkan. Bayi yang pertama itu badannya amat berbulu. Wah, ini tangan kiri, tangan kanan, kakinya semuanya berbulu gitu. Dan bayi itu diberilah nama Esau. Jadi bayi yang baru pertama dilahirkan itu dinamai Esau. Dengan tanda tangannya, kakinya tuh badannya berbulu adik-adik ya. Nah, sedangkan adiknya lalu lahirlah adiknya yang kedua, kan dia kembar ya. Adiknya dilahirkan oleh Ribka yang kedua pada saat itu juga. Namun ada perbedaan. Adiknya ini tangannya, kulit kaki semuanya tuh licin, gak ada bulu. Nah, mereka menamainya Yakub. Penampilan mereka berbeda satu dari yang lain. Juga sifat mereka berbeda. Jadi anaknya itu sudah diberi nama siapa? Esau dan Yakub. Nah, lalu setelah Ribka melahirkan anak kembar yang diberi nama Esau dan Yakub, Esau bertumbuh semakin besar. Esau suka berburu binatang ke hutan. Esau menjadi seorang pemburu gini ya, bawa tombak, bawa panah gitu ya zaman dulu. Dan
Esau tuh sangat mahir untuk berburu. Dia memiliki anak panah ataupun tombak untuk memanah atau menombak binatang buruannya. Setelah berburu binatang, Esau selalu membawa binatang buruannya pulang ke rumah. Lalu ia memasaknya ya menjadi satu makanan yang enak. Wow, pasti enak ya masakannya Esau ya. Sebaliknya kalau Yakub adalah anak kesayangan Ribka. Ya, Yakub itu sangat disayang oleh mamanya. Yakub tidak suka berburu. Yakub lebih suka tinggal di rumah membantu ibunya Ribka membersihkan rumah. Siapa adik-adik yang suka membersihkan rumah? Iya, seperti Yakub ya. Lalu dia suka juga membantu ibunya masak gitu ya. Ribka juga suka memuji Yakub pada saat Yakub menyelesaikan tugasnya membantu ibunya. Jadi dua-duanya disayang sebetulnya ya. Nah setelah itu Ribka dan Yakub akan duduk sambil mengobrol banyak hal. Suatu hari Yakub memasak makanan kesukaannya, yaitu sup kacang merah. Wah, kalau sekarang mungkin namanya tuh sup brenebon ya, sup kacang merah. Baunya enak sekali. Siapa yang suka sup kacang merah? Oke ya, Kak Elis juga suka. Oke, baunya enak sekali, membuat perut menjadi lapar. Siapa sekarang yang sedang lapar? Oke, nanti mamanya lihat ya, mamanya masak apa hari ini. Oke, kebetulan setelah sup itu masak, Esau tiba dari hutan. Esau telah berburu sepanjang hari, tapi tidak mendapat seekor binatang pun. Hatinya agak sedih, ia juga capek dan lapar. Jadi waktu Esau mencium bau masakan Yakub, Esau meminta semangkuk sup kacang merah dari Yakub. Adikku, berilah aku semangkuk kacang merah. Aku sangat lapar dan capek, kata Esau begitu ya. Lalu Yakub menjawab Esau, aku akan memberi engkau semangkuk kacang merah, asal engkau menjual hak kesulungan yang engkau peroleh, karena engkau adalah anak sulung kepadaku. Nah, jadi si Yakub itu meminta hak kesulungannya dari Esau, karena Esau itu kan anak pertama ya, anak sulung gitu. Tapi engkau harus bersumpah dahulu kepadaku, kata Yakub begitu kepada Esau. Jadi Esau bersumpah kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepada Yakub. Kemudian Yakub memberi Esau semangkuk kacang merah. Wow, apakah tidak bahaya tah? Lalu Esau dengan lahapnya karena dia lapar, dia makan sup itu dengan sangat lahap. Karena memang ia sangat lapar, setelah selesai makan, Esau langsung berdiri dan pergi. Esau tidak menghargai hak kesulungan yang sudah ia peroleh dari Allah. Nah, kita sama-sama belajar ya adik-adik ya, bahwa Esau mendapat hak kesulungannya melalui kelahirannya. Karena memang dia udah terlahir lebih dulu. Jadi kalau terlahir lebih dulu, anak pertama lahir terlebih dahulu itu namanya sulung, anak pertama. Nah, itu dia sudah mendapatkan hak kesulungan sejak dia lahir. Dari mana dia mendapatkan kesulungan? Hak kesulungan itu dari Allah sendiri, gitu. Allah yang telah menganugerahkan hak kesulungan itu kepada Esau. Hak kesulungan itu tidak bisa dibeli di mall adik-adik, tidak beli di pasar ya. Hak kesulungan itu memang betul-betul anugerah dari Allah, pemberian dari Allah dengan cuma-cuma. Dan seharusnya Esau menghargai hak kesulungan itu, karena itu sudah menjadi pemberian Allah bagi Esau. Namun ia tidak menghargai hak kesulungan tersebut. Esau dengan mudahnya menjual hak kesulungan tersebut dengan semangkuk kacang merah. Karena dia lapar, karena dia mau menikmati sesaat gitu ya. Mau menikmati sup kacang merah yang nikmatnya tuh hanya sesaat saja gitu. Beda dengan hak kesulungan yang memang Tuhan anugerahkan selama-lamanya gitu. Sayang ya. Lalu apa sih adik-adik yang dapat kita lakukan dari cerita firman Tuhan ini? Adik-adik, kita telah percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Nah, ini merupakan anugerah terbesar dari Tuhan Yesus untuk kita yang percaya kepadanya. Janganlah kita bersikap seperti Esau yang tidak menghargai hak kesulungannya. Apapun godaan yang kita hadapi, kita diminta untuk tetap mempertahankan Tuhan Yesus dalam hati kita. Amin. Ya, jangan kita menjual keselamatan itu dengan hal-hal yang
membuat adik-adik meninggalkan Tuhan Yesus dan kehilangan keselamatan itu. Nah, contoh misalkan, adik-adik kalau ada teman-teman yang ngajak berantem, ayo siapa? Yang ajak menggoda teman-temannya, membuli teman-temannya, jangan ya adik-adik, jangan. Pokoknya kalau ada teman-temannya yang mengajak adik-adik untuk nakal, berbohong, jangan mau ya adik-adik ya, jangan mau. Pokoknya adik-adik harus harus taat sama firman Tuhan. Kalau ada teman-teman menggoda untuk nyontek, jangan mau ya adik-adik, gak boleh ya, gitu ya. Pokoknya adik-adik bisa menolak apapun yang menjadi tantangan atau menjadi godaan ya. Pokoknya adik-adik harus tetap setia. Jangan seperti Esau yang menyerahkan hak kesulungannya kepada adiknya demi semangkuk kacang merah. Kita perlu berdoa agar Tuhan Yesus memberikan kita keberanian untuk tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya dan terus tetap mengasihi Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Nah, jangan sekali-sekali juga kita menukarnya dengan apapun yang ada di dunia ini. Nanti adik-adik kalau sudah besar, adik-adik harus ingat ya kata-kata Kak Elis pagi ini, bahwa adik-adik tetap harus setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Tetap mau mengasihi Tuhan, tetap mau mengasihi sesama kita. Oke teman-teman ya, oke adik-adik ya. Pokoknya siap kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita siap ya? Oh, puji Tuhan. Oke, nah minggu ini ayat hafalan firman Tuhan kita baca yuk sama-sama yuk. Ayat hafalannya adalah Wahyu 2 ayat 10b. Sekali lagi, ayat hafalannya adalah Wahyu 2 ayat 10b. Kita sama-sama baca, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Adik-adik hafalkan ya dalam minggu ini, Wahyu 2 ayat 10b. Sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Oke adik-adik, Kak Eli sudah selesai cerita firman Tuhannya. Kiranya adik-adik bisa tetap setia, tetap terus berdoa kepada Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap cerita firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami kembali belajar supaya kami taat sama Tuhan, supaya kami tidak menukar apa yang paling berharga dalam diri kami, yaitu iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Mampukan kami untuk tetap setia, taat sama firman Tuhan, sayang kepada orang tua, sayang kepada saudara-saudara, dan juga terlebih lagi sayang kepada Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan, agar kami tetap menjadi orang-orang yang percaya dan menjadi orang-orang yang taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, bagaimana? Sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik? Pastinya. Nah, teman-teman belajar apa nih dari kebenaran firman Tuhan? Kalau Kak Vita hari ini belajar bahwa kita harus menghargai apa yang Tuhan Yesus sudah berikan di dalam hidup kita, teman-teman. Yaitu anugerah keselamatan. Kita mau sungguh-sungguh percaya dan setia hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali menukar Tuhan Yesus dengan apapun juga ya teman-teman. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan dan memberikan hidup yang kekal di dalam hidup kita. Oke teman-teman, terus lakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Nah, berikut ini ada video aktivitas. Teman-teman kerjakan aktivitas dengan baik ya. Oke. Aktivitas sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, aktivitas kita hari ini, teman-teman bisa menuliskan apa saja perbedaan antara sikap Yakub dan Esau. Oke teman-teman, setelah dikerjakan jangan lupa kirimkan ke sekolah minggu di udara. Gimana? Sudah selesai mengerjakannya? Jangan lupa share hasil aktivitasmu ke sekolah minggu di udara ya.
Nah, sebelum Kak Vita pamit, ada video pengumuman yang wajib teman-teman tonton. Simak dengan baik ya. Shalom teman-teman, yuk hadir dalam acara KKR Anak GPPK Sejagotabek. Acaranya akan diadakan pada tanggal 10 Mei 2025 jam 10 pagi teman-teman. Tempatnya di CCC Holland Village Jakarta. Pembicaranya seru banget, pastikan hadir ya teman-teman. Ada juga training guru untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Ditunggu kehadirannya ya. God bless you. Oke teman-teman, jika teman-teman mau tahu informasi lebih lanjut mengenai acara KKR Anak, teman-teman bisa menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggu di Champion Kids ya. Oke, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye. See you next week.